Mari kita semua yang hadir memiliki pergumulan, percaya bahwa berjalan bersama Tuhan kita akan tetap aman. Amin, saudara. Mari angkat tangan tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita pujikan bersama-sama. Berjalan bersamamu, ku aman. Berjalan bersamamu, aku tenang. Berjalan bersamamu, ada masa depan. Berjalan bersamamu, ku rasakan. Berjalan bersamamu, ku aman. Berjalan bersamamu, kami tenang Tuhan. Berjalan bersamamu, ada masa depan. Berjalan bersamamu, ku rasakan damai. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizatku, pertolonganku, tempat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolonganmu. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizatmu, pertolonganku, tempat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolonganmu. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizatku, pertolonganku, tempat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolonganmu. Ku bersyukur buat pertolonganmu. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Terpuji-pujilah Tuhan yang telah memberkati hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Kau memelihara, Kau memberkati, Kau menjamin kelangsungan hidup kami. Hari lepas hari, kami mau selalu hidup mengandalkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami dan sisi keluarga kami akan selalu beribadah kepada Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu. Curahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom. Tema firman Tuhan kita bagian kedua adalah utamakan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kata utama berarti harus menduduki peringkat tertinggi, peringkat teratas, dan menjadi bagian yang menjadi prioritas di dalam hidup kita.
Utamakan Tuhan berarti segala yang kita lakukan, pilihan kita, hidup kita, keputusan kita harus bersandarkan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini? Yang menjadi pertanyaan, apa tanda-tandanya kalau kita sudah mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini? Mari kita lihat yang pertama, 1 Timotius 6, kita mau baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sama-sama katakan amin. Tanda orang yang sudah mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, mereka hidup kaya di bumi sampai ke sorga. Hidup di bumi diberkati, hidup di bumi jadi saksi Tuhan, hidup di bumi hidup bermurah, hidup di bumi mengasihi, hidup membagi-bagi, hidup di bumi jadi berkat sampai sorga. Katakan kiri kananmu, aku mau hidup kaya raya di bumi sampai sorga. Amin. Kitab suci berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Saya percaya kata kaya di sini adalah digambarkan orang-orang yang punya duit. Berarti tidak berlaku dong Pak Johan buat hidup kita. Duitku tidak sebanyak dia. Duit dia lebih akeh. Tidak Bapak Ibu. Kaya itu tidak serta-merta ukurannya duit semata. Karena kitab suci berkata bahwa kekayaan yang terkadang diandalkan oleh orang-orang yang ada di dunia ini membuat mereka tinggi hati. Dan terkadang hidupnya berharap, berarti dari duitnya itu membuat dia berharap akan sesuatu yang tak tentu. Hidup yang tidak terfokus, hidup tak terarah, hidup yang tidak mencapai tujuan. Kitab suci berkata, kaya itu tidak serta-merta urusannya duit semata. Tetapi dikatakan di sini adalah kekayaan itu ukurannya adalah segala sesuatu untuk dinikmati. Berarti ada orang-orang yang punya duit di dalam hidup ini belum tentu mempunyai karunia menikmati. Seringkali dalam kehidupan ini kita juga berlakunya kayak orang-orang kaya. Lihat hujan sedikit, anak-anak lari langsung marah. Jangan main hujan, pilek, nanti sakit. Ya. Di manakah tertulis dalam kitab suci kalau berhujan itu sakit? Awas, makan jangan kotor-kotor. Ya. Nanti sakit. Ya. Sejak kapan kita menakar hidup ini dengan makanan kotor? Kalau sakit menjadi takaran, berarti orang gila itu mestinya udah gak panjang umur. Kita ini menempatkan hidup kita itu seperti orang-orang yang digambarkan kitab suci dengan kata kaya. Kaya itu tidak identik uang, tetapi sesuatu yang membuat kita berharap pada sesuatu yang tidak mendasar, menjadikannya sebagai suatu doktrin, suatu batasan yang membuat hidup kita ini tidak mencapai kemerdekaan. Saya ingat, tak usah ngomong jauh-jauh lah. Di keluarga saya sendiri, papa saya itu alergi kalau kakinya kena sapu. Katanya kalau kena sapu sial. Saya itu masih kecil, masih muda ya, yang ngikut aja, melok aja pandangan gitu. Tapi setelah saya mulai bisa berpikir menimbang, lalu saya berpikir gimana tukang buat sapu, betapa sialnya pegang sapu terus tiap hari.
Ini kan hal yang keliru sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang di dalam diri saya sangat mendasar sekali karena saya peroleh dari pengetahuan, dari pengalaman hidup. Bahwa hidup terlalu bersih itu tidak sehat. Nah, terbalik kan? Karena ada banyak anak-anak Tuhan hidupnya dijaga banget makan bersih. Tetapi ternyata banyak sekali para pembersih ini terserang penyakit kanker. Maka saya belajar di dalam hidup menempatkan tidak ada batasan. Makan di warung, hayo. Katakan sama-sama, hayo. Makan restoran, ditraktir. Kalau ditraktir, hayo, hayo. Hayo, hayo. Jawabannya kita ulangi sama-sama. Makan di warung, makan di restoran. Kalau ditraktir, nah itu. Harus punya sukacita. Karena sukacita itu obat yang manjur. Bukan kaya batasannya ya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya kita kehilangan kemerdekaan, kehilangan karunia menikmati dalam hidup. Sedangkan hidup itu bawaannya adalah bagaimana kita mau bersyukur, bagaimana kita bisa menerima segala hal yang tidak menyenangkan. Saya dipinjemi mobil dari Kota Pahlawan, Kota Surabaya, hingga saya bisa berangkat naik mobil sama istri saya. Mobil ini begitu kacanya dituruni, shoot langsung turun, nggak bisa naik lagi. Kenapa? Karena usia. Makanya kita yang sudah usia harus memahami turun naik tangga itu hati-hati. Amin. Nanti bisa turun, nggak bisa naik ya. Demikian juga kalau udah usia harus pinter-pinter ngingat. Ya. Ada banyak sekali saya khotbah di berbagai kota, pulau dan bangsa. Ada banyak orang-orang lansia berkata, ciame khotbah Pak Johan, eman aku ndak bawa buku, ndak tak catat. Lupa bawa buku. Berikutnya saya datang lagi khotbah, mereka berkata, waduh bukunya kebawa, pulpennya ndak bawa. Biarpun sudah usia, hidup ini harus dinikmati. Dan semua yang kurang harus ditambah-tambahkan. Berikutnya saya datang khotbah, wah sesepuh-sesepuh ini, lansia para senior ini berkata, nah ini bukunya ono, pulpennya ono, tak catat. Berikutnya ketemu saya dan berkata, sudah tak catat khotbahnya yang ciamik, tapi lupa taruh nek mana. Sudahlah, kita harus memahami hidup ini apapun itu. Katakan kiri kananmu, tetaplah bersuka cita. Amin. Saya masih ingat di belakang ada bayi itu. Dari mulai istri hamil, saya mengalami apa yang disebut sebagai seorang pelayan. Ya. Istri saya waktu belum hamil kan langsing. Begitu hamil saya perhatikan itu jarinya jempol semua. Kenapa? Hamilnya tuh gini, ini anak pengen makan ya saya ajakin makan enak-enak. Badannya mekar puluhan kilo, hampir 20 kilo besar dan hingga kayak jempol. Dan begitu lahir anaknya cilik. Berarti yang makan anaknya apa ibu Nah itu. Ya. Bahkan pernah satu kali ngomong gini, ini anak pertama loh, konon katanya. Kalau nggak dituruti kalau pengen makan nanti anaknya bisa iler-ileran. Saya sebagai calon seorang papa muda, ya khawatir loh. Terus saya tanya, mau makan apa? Makan gurami, ayo cari gurami. Bukan sembarang gurami, maunya ke atas puncak Ciawi, lewat Bogor sana. Wah saya bilang ini bukan mau makan, mau jalan-jalan ini. Saya turuti. Saya berdoa dan Tuhan berkata berangkat, saya berangkat. Dan ternyata sepi. Di sana cuma makan satu potong sate, satu potong ikan gurami, minta pulang lagi. Dari mulai dalam kandungan sampai lahir, saya gendong. Jadi begitu lahir itu, saya ada di samping istri, keluar air ketubannya, saya gendong anak perempuan pertama saya di hadapan Tuhan. Sampai hari ini, anak-anak itu ada di sisi hidup saya. Saya berkata,
kok hidup ini diberi Tuhan kekayaan hidup. Itu seperti beban, seperti kuk. Tetapi kalau kita nikmati, kita syukuri, itu jadi kebahagiaan hidup yang luar biasa. Amin. Anak pertama saya itu ngidamnya, tidak tanggung-tanggung, kambing itu 1 minggu 3 kali sup kambing semua. Badannya hari ini, anak cewek saya itu kuat. Kalau sakit modal tidur setengah jam, 1 jam, sembuh. Dan saking kuatnya, apapun bisa makan dia. B2, doyan. Kalau jemaat B2, hayo dong. Kita ulangi sama-sama. Kalau jemaat Betani FOG Jombang B2, hayo. Ya, sup kambing, burung emprit, moh, ada yang mulai moh. Ya, bekicot. Anak perempuan saya bisa makan jenis-jenis yang begitu. Saya sampai bertanya, keturunan siapakah ini sebenarnya? Kenapa? Dalam hidup saya ada banyak kemiskinan. Artinya keterbatasan. Anak saya punya kelimpahan, kemewahan, kekayaan yang hebat. Kenapa? Dilimpahkan Tuhan karunia menikmati melebihi seorang papanya. Ini luar biasa sekali. Ya. Dan kekayaan ini dipelengkapi sesudah mamanya meninggal dunia. Saya merangkap jadi seorang papa, merangkap seorang mama, single parent 11 tahun, 12 tahun lamanya. Saya berpikir dunia ini sudah tidak mungkin lagi bulat buat hidup saya. Kenapa? Sudah hilang sebelah sayap. Sudah hilang sebelah kebahagiaan. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Kuasanya tidak terbatas, kasihnya luar biasa. Disempurnakannya kepada saya, dikaruniakan seorang istri. Dan istri saya, orang berkata adalah istri sambungan. Saya bilang bukan istri sambungan. Istri yang dilem, super blue. Anak perempuan saya dengan istri saya karibnya melebihi mama kandung dan anak kandung. Kemana-mana jalan berdua. Ya, yang penting ATM papa ikut serta. Hebatlah hidup ini, amin. Nah itu kekayaan, semua tidak identik kaya itu dengan uang. Ketika saya masih muda rohani, Tuhan tuh udah latih saya dari muda rohani, dari umur belia belum menikah. Saya sudah melayani kaum orang yang bermateri yang kita panggil dengan istilah konglomerat. Saya sudah melayani seorang pria, waktu itu adalah seorang tangan kanan pemilik sebuah bank swasta yang sangat besar sebelum dilikuidasi tahun 98. Jadi ketika dilikuidasi, dia tidak boleh pergi ke luar negeri, dia dicekal. Dan ketika itu dia mengalami apa yang disebut kehancuran hubungan suami istri. Kenapa? Karena uang dalam hidupnya membuat dia tidak bisa jaga diri. Kemana-mana lihat perempuan, cacingan, kedip kemana-mana. Akhirnya satu hari salah kedipnya cucu dari seorang dukun sakti. Ya, hati-hati. Sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya jatuh juga. Sekotor-kotornya B2, kalau sudah masuk kuali, bersih juga. Ya, Tuhan akan membersihkan hidup umatnya dari kekotoran, amin. Dan jatuh, kacau balau hidupnya. Lalu dia telepon seorang pendeta. Teleponnya, Pak ini temannya. Aku ini kok mau bunuh diri ya. Nah, ini bagusnya, mau bunuh diri lapor pendeta. Ini bagus ini. Ini perlu dicontoh yang model begini, amin. Mau bunuh diri lapor pendeta. Pendetanya bilang, jangan bunuh diri, tunggu aku ke rumahmu ya. Pendetanya jemput saya, ya, bawa tim doa, pergi ke rumahnya. Saya melihat seorang figur, seorang besar, pria yang ternama, pinter, tapi saya melihat sosoknya yang miskin. Kenapa? Mukanya kucel, rambutnya awut-awutkan. Lalu ditanya si pendeta, gimana ceritanya? Aku ini loh, habis tengkar sama istri,
tengkar hebat, gegeran, lalu tak cekik istri, tak dorongin ke tembok sampai lidahnya keluar. Tapi ada satu suara berkata, lepas. Dia lepaskan, istrinya selamat. Kalau enggak, RIP. Rest in peace kalau enggak. Terkadang dalam hidup ini, Tuhan bisa hadir tanpa ada siapa-siapa di sisi hidup kita. Jadi ketika dia lepas, dia mau bunuh diri kan apa? Satu kesempatan dia lengah, istrinya panjat pagar, kabur dari rumah. Kabur, dia stres. Itulah puncak kehidupannya yang sepi, tanpa istri, tanpa kemerdekaan, tanpa teman. Tidak ada siapa-siapa di sisi hidupnya, cuma seorang diri aja. Jadi ketika kami datang, lalu Pak Pendeta ini menyampaikan firman, lalu memandang saya berkata rumahnya kotor ini. Kenapa? Sana sini saya melihat hal-hal gaib, lalu mulai kami bersihkan. Dari mulai depan rumah ada yang ditanam, digali. Ada jimatnya di depan rumah. Di atas kisi-kisi jendela. Periksa, enggak ada katanya. Ada, ambil tangga periksa. Jimatnya wis lapuk. Rupanya selagi dia dulu diberi kekayaan secara uang, dia pergi ke orang-orang mistik, dia pergi ke okultisme ke seluruh Indonesia. Satu rumahnya isinya barang-barang okultisme semua. Jadi ketika saya diminta pendeta, sudah kamu di sini, kamu layani, saya tidur 3 hari di rumahnya. Hari pertama saya tidur, suara angin puting beliung masuk di dalam rumah. Dan saya masih muda, saya penasaran mendengar suara angin yang seperti suara hujan. Bisa dengar enggak? Bisa? Saya dengar suara angin, saya buka pintu, enggak ada anginnya. Tapi suaranya kencang sekali. 2 jam kemudian saya dengar suara langkah kaki kretek-kretek seperti tulang berjalan. Itu mungkin roh tengkorak. Saya penasaran, saya buka pintu, saya lihat enggak ada apa-apa. Lalu suara Tuhan datang kepada saya dan berkata, nak, belajar merasakan bagaimanakah kalau seseorang kena kiriman santet. Jadi masih muda, Tuhan kasih saya kesempatan ngerasakan kena kiriman okultisme. Itu badan itu ngilu-ngilu, sakit, tusuk jarum, semua kepala sakit sekali 3 hari lamanya. Lalu Tuhan berkata, cukup sudah, hilang semuanya. Mulai hari lepas hari, pria tua ini melepaskan segala hal dalam hidupnya. Belajar seperti anak kecil lagi. Bahkan ketika saya lihat penglihatan dan berkata, ada rumah keluargamu, warna hodengnya warna ini, jendelanya warna ini. Kamu pergi ke sana, istrimu ada di sana. Dia berkata, iya aku ingat. Rumah saudara istriku memang seperti itu jendela dan hodengnya. Dia pergi, tetapi ipar-iparnya berkata, sorry, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Dia balik lagi kemudian bilang, kok katanya ada di situ tapi saya nggak diterima. Saya berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, ada di situ nak, ajarkan dia bagaimana caranya melunakkan hati seorang wanita. Ketika Tuhan turun tangan, Tuhan memberi cara. Katakan kiri kananmu, ketika Tuhan turun tangan, dia memberi cara dalam hidup kita. Lalu saya mengajarkan dia bagaimanakah cara melunakkan hati seorang wanita. Padahal saya belum punya siapa-siapa Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang ngajari. Lalu saya bilang gini, kamu pergi ke rumah itu lagi, di depan pagarnya kamu senderan. Ya, kamu teriak-teriak, panggil nama istrimu, katakan aku menyesal. Ternyata aku cinta padamu. Kata-kata gombal keluar semua. Orang yang pernah jadi nomor 2 di sebuah bank swasta yang hebat ini. Dibuat Tuhan kayak anak kecil, kayak remaja lagi mau ngerayu cinta. Dia berkata, aku menyesal atas semua. Ternyata baru kusadari dalam hidup ini. Kaulah satu-satunya. Coba, ibu-ibu, bapak-bapak, pejamkan mata. Kalau dirayu gitu, keluar enggak? Keluar enggak? Keluar kan?
Sudah diomongi loh, aku menyesal atas semua yang kulakukan semasa muda. Aku baru menyadari engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Ya. Dan sekarang aku mulai menemukan Tuhan. Iparnya jaga pintu. Tidak boleh istrinya keluar, tapi istrinya nerobos keluar dengan air mata. Dan berkata apa? Ini aku yang hujan turun lagi. Keluarlah istrinya memeluk dia. Dia bawa pulang istrinya. Saya melihat suami istri yang dipulihkan Tuhan saat itu. Amin. Dan akhirnya suami istri ini dibaptis. Dan saat dibaptis selesai. Suatu hari dia ketemu saya, dia berkata, aku merasakan hidupku itu. Duit dulu banyak, dosanya akeh. Duitnya akeh, dosanya lebih akeh. Tapi ketika aku dibaptis, ini seperti ada ribuan ton batu diangkat dari beban hidupku. Suami istri ini dipulihkan dan semua mukjizat Tuhan mulai berjalan di dalam hidupnya sampai lahirnya cucu-cucunya. Ada kira-kira 20 tahun lamanya saya tidak bertemu suami istri ini. Satu hari saya bertemu dengan beberapa teman-teman masa kuliah saya, lalu mereka cerita dan saya dapat kabar terakhir. Ini Tuhan pesan kepada kita, janganlah berbuat dosa, karena orang berbuat dosa itu menjadi orang miskin. Ketika banjir melanda Jakarta Utara, tepatnya di Pluit, air besar masuk di seluruh genangan rumah itu, tim SAR datang, istrinya bisa keluar pintu, set keluar, ketariklah istrinya keluar dari pintu, tapi pas dia mau keluar, dorongan air itu menutup pintu dan gak kebuka. Istrinya keluar lolos hidup, dia tenggelam di dalam rumah, mati. Jadi Tuhan pesankan kepada kita, selagi kita hidup, marilah memperkaya diri dengan hidup jadi pelaku firman. Hiduplah takut akan Tuhan. Hidup di bumi seperti di sorga. Apa yang tersedia dinikmati. Enak ndak enak dinikmati. Saya ini menikmati apapun sejak kecil sampai begini, usia begini. Makan apapun bisa. Semalam ditanya, adik-adik saya tanya tuh, Daniel sama Aan, dia sama Lili sampai Mami, mau makan apa Pak Johan? Aku kok kepengen ikan bakar, cuma lupa kasih sambungan. Sambungannya mestinya ada ikan apa gitu loh. Ya. Kemudian saya diajak makan di depan stadion ya Mi. Di depan stadion saudara, untung gak ada yang main sepak bola di dalamnya. Ya. Makan ikan bakar ayam-ayam. Enak enggak? Enak. Tapi saya tuh bukan mau makan ikan bakar itu. Saya tuh kepengen makan ikan bakar patin. Tapi karena sudah makan, bagian saya rasa sudah cukup karena saya sudah makan. Tapi Tuhan bilang belum cukup. Maka tadi saya kedatangan tamu keluarga dari Jogja. Mereka belum makan siang lalu nanya mau makan apa. Mami nunjuki, katanya makan nikmat ini. Karena orang Kudus itu makannya nikmat. Nikmat itu adanya di Jombang. Kalau orang datang ke Jombang belum makan nikmat berarti belum. Ya. Ternyata nikmatnya tutup tadi Mi. Kenapa? Karena Tuhan mengatur hidup kita. Begitu tutup, saya jadi ingat ikan patin bakar. Ucuk dicinta. Ikan patin bakar. Benar-benar tersaji. Jadi ingat. Bukankah di sebelah gereja Betani FOG Jombang ada restoran yang jual ikan patin bakar? Saya kumandangkan ke seluruh pelosok Nusantara Indonesia. Kalau datang ibadah di Betani FOG Jombang, di sebelahnya kira-kira jarak 2 tempat, 2 bangunan, ada restoran jual ikan patin bakar paling enak se-Jawa Timur. Jadi saya makan di sana. Saya malah bungkusin mami saya tadi. Jadi Tuhan itu memberi kita menikmati. Amin. Ini bagi kita adalah hal yang, loh kok Pak Johan ini khotbah apa? Inilah yang dikhotbahkan Yesus 3,5 tahun. Di meja makan, di hari-hari muridnya, dia mengajarkan tentang hidup yang seperti ini. Berharga, hidup yang bermutu, berkualitas, dinikmati. Hidup di bumi seperti di sorga.
Jangan pusingkan apapun di dalam hidup. Bahkan ketika mau bayar bea cukai, bayar bea masuk, dikatakan murid-murid, kita tidak punya apa-apa. Pergi mancing. Yesus suruh murid-murid pergi mancing. Ikan yang kamu tangkap nanti di mulutnya ada uang emas, ada enak enggak? Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlu. Tidak usah khawatir lagi tentang anakmu, cucumu, mantumu. Tuhan atur semuanya menurut kasih karunia. Selagi engkau hidup, engkau utamakan Tuhan, maka Tuhan akan prioritaskan hidupmu menggenapi firman Tuhan. Anak cucumu akan perkasa, anak cucumu akan mengitari meja makanmu, hidupmu masa tuamu akan subur, dan engkau akan disebut sebagai orang-orang yang jadi berkat dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Mari kita lihat bagian yang kedua. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini sama-sama, kamu harus berusaha, sama-sama katakan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tanda-tanda orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya adalah mereka menjagai hidupnya tak bercela. Orang yang sadar bahwa hidup di bumi ini sementara, dia pasti jaga hidupnya. Kenapa? Karena dia menantikan saatnya masuk surga Yesus. Orang yang dikaruniakan punya duit banyak, pasti mereka kelola keuangannya. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Uangnya pasti ditabur di ladang Tuhan. Uangnya pasti disupport untuk hamba-hamba Tuhan. Uangnya pasti dipakai untuk hal-hal yang jadi berkat. Uangnya pasti dipakai untuk mengumpulkan harta di sorga. Memberkati anak-anak yatim, memberkati orang-orang yang dijompo. Dan berbuat baik dengan kekayaan hidupnya. Bapak Ibu pernah naik yang namanya lift? Kotak yang bisa naik turun itu loh. Pernah naik? Pernah baca mereknya? Banyak sekali mereknya itu Otis. Ini adalah keluarga yang cinta Tuhan yang memproduksi lift ini. Dari dulu sampai sekarang itu liftnya tetap dipakai dan dibeli bangsa-bangsa. Kenapa? Karena sebagian besar hasil penjualannya disumbang untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat ketika orang menyandingkan hidupnya untuk hidupnya tak bercacat, tak bercela, hidupnya dalam kemurahan Tuhan. Mereka menikmati apa yang digambarkan kitab suci. Tuhan menjamin berkat hidupnya. Tuhan memelihara hidupnya. Dan Tuhan mengagungkan kemuliaannya lewat hidup orang-orang yang takut akan Dia. Nah Bapak Ibu pernah baca istilah dari pernyataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kok Yesus bisa bilang orang miskin kok bahagia? Ini bukan sembarang miskin Bapak Ibu. Orang miskin di hadapan Allah ini adalah orang yang kaya secara dunia, tapi memilih hidup sederhana di hadapan Tuhan. Mereka punya uang, mereka tidak nikmati sendiri. Uangnya disalurkan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka punya, seakan-akan gak punya. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kepentingan Yesus, mengutamakan memberkati sesama dalam hidup mereka. Orang-orang inilah empunya kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa adalah orang-orang yang memang sebenarnya sudah tidak terbius lagi dengan uang, dengan kekayaan duniawi.
Tadi saya ada kesempatan pergi lihat pabrik karung adik saya, Pastor Haryanto itu loh, Aan. Ajak saya ke kana, dia berkata, "Om, ini yang punya pabrik ini mantep banget Om. Dia bisa beli tanah begini-begini, bikin jalan lalu bikin pabriknya ke dalam." Lalu saya periksa, saya lihat, lalu Aan berkata ada beberapa kalimat yang berkesan buat saya. Dia berkata, "Om, saya baru ketemu pemilik pabrik ini. Om tahu enggak, pakai bajunya biasa-biasa loh Om. Pabriknya akeh segini. Karyawan itu yang situ 2.000-an, yang ini berapa ribu. Ini dahsyat." Kenapa? Orang punya tapi cara hidupnya sederhana. Kalau ke Jakarta jangan lupa makan ke rumah makan sederhana. Ya. Itu rumah makan Padang kesukaan saya. Tapi karena ada lagu dari pagi hari, siang hingga sore hari. Sekarang saya sukanya makan di pagi sore. Itu temannya sederhana. Katakan temannya sederhana itu pagi sore. Kenapa? Karena kami setiap kali pulang pelayanan, Tuhan kasih kami kelegaan. Setiap kali saya pulang, hari Senin, hari Kamis saya pulang ke Jakarta, selalu ada diskon 25%. Jadi kami terpaksa bikin satu rekening bank, khusus makan di situ. Kenapa? Lumayan potongan 25%. Jadi hidup ini, tak usah gengsi saudara. Gengsi itu enggak buat apa-apa di hidup, cuma membuat rasa tinggi hati kayak kitab suci berkata, orang tinggi hati enggak ada tempat di hadapan Tuhan. Orang yang memiskinkan dirinya akan berbahagia, akan punya kerajaan Allah. Sebaliknya, orang yang kikir. Saudara tahu orang kikir itu orang apa? Orang kikir, orang pelit. Siapa yang bilang pelit tadi? Orang kikir itu, selain tidak punya kemurahan hati, orang kikir itu suka cerita dan suka pamer. Nyandungin orang dengan kesombongan. Itu orang kikir. Dan orang kikir tidak punya tempat di kerajaan Allah. Jadi tidak guna punya banyak uang, tapi nggak punya sorga nantinya. Sebaiknya punya banyak uang, punya sorga. Yang mau kaya dan punya sorga, angkat tangan tinggi-tinggi. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah yang dikerjakan buat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Jadilah orang-orang yang diberkati mulai tahun 2024 ini dengan penggenapan janji Tuhan. Diberkatilah semua yang dijanji Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan melimpah-limpah mulai tahun ini. Amin. Saya itu kalau di sini ini ingatnya tuh tadi lagi lihat pujian penyembahan, ingatnya sama siapa yang nyanyi dangdut paling bagus di sini? Iya, Mbak Ludia tadi saya lihat dimensi rohnya. Saya ingat kalau saya lagi khotbah begini pasti Mbak Ludia mesem-mesem sama suaminya. Kenapa? Bebeknya bertelur enggak berhenti-berhenti soalnya. Ya, kenapa? Kenangan orang benar jadi berkat. Mbak Ludia sudah di sorga, tetapi kenangan Jombang dengan Mbak Ludia itu saya kebawa sampai hari ini. Maka ketika pujian penyembahan tadi, saya ingat aura nuansa masa-masa Mbak Ludia masih muji nyembah. Bahkan beberapa worship leader mami saya masih lihat tadi. Saya berdoa buat mereka dimanapun mereka berada. Yang masih hidup di muka bumi, tangan Tuhan memberkati mereka. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan, menjaga hidup tak bercela itu apa yang mesti dijaga? Apa saja yang harus dijaga supaya hidup ini tidak bercela? Apa parameternya? Di mana padanan kitab sucinya supaya kami ini benar-benar tahu bahwa ketika kami jaga hidup seperti ini, kami sedang mengutamakan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Sama-sama. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang pertama, orang yang bersih tangannya. Ya, orang yang bersih tangannya. Kami sudah 3 tahun lebih, Pak Johan. Cuci tangan terus, sabunan terus. Bukan yang secara fisik maksudnya Bapak Ibu ya. Bukan karena pandemi COVID. Ya, kita cuci tangan dan kita malah terakhir ini nggak mau salaman sama orang, kita pakai
sembah-sembahan begini. 3 tahun yang lalu, kalau pendeta batuk, jemaat mundur 3 langkah. Betul? Terus kalau kita lihat orang, kita agak curiga nih. Kenapa? Bawa benih COVID gak? Karena itu mari kita mesti belajar musim-musim Tuhan. Yang lalu sudah berlalu, itu udah gak ada. Sekarang ada orang batuk bengek aja, kami diberi Tuhan kesempatan, Bapak Ibu, pergi duduk di MRT di satu negara. Orang batuk, kami melihat aja dengan santai. Kenapa? Merasa kasihan. Coba kalau lagi COVID, tidak usah diomongin, udah hilang kita. Kenapa? Kita harus tahu musim-musimnya Tuhan. Kapankah waktunya kita memberkati, kapankah waktunya kita memberi, kapankah waktunya kita menerima. Kapan kita menabur dan kapan kita menuai. Kita mesti mengerti kehendak dan isi hati Tuhan. Mengerti musim-musim Tuhan. Amin. Supaya hidup ini mencapai ketepatan. Orang yang paling bagus dalam hidup ini adalah orang yang suka mancing ikan. Kenapa? Sabar. Dari pagi sampai malam gak dapat ikan tetap sabar. Sampai rumah dipanggil istri gak nyaut. Kenapa? Mulutnya udah capek komat kamit berdoa. Kenapa? Ikan tetap gak muncul. Tapi tetap sabar. Dan orang yang sabar itu selalu fokusnya pada satu titik. Lihat apa? Lihat bandulan pancingan. Yang diharapkan bandulannya turun naik. Padahal istrinya sudah turun naik. Gak kelihatan. Tapi kalau bandulan pancing kelihatan. Sabarlah jangan hanya terhadap hobi. Tapi harus sabar terhadap kehidupan. Sabar kalau lihat istrimu lagi marah. Perhatikan dengan baik-baik. Kenapa? Itu karunia yang Tuhan beri di dalam hidup. Berbahagialah suami-suami yang punya istri yang cerewet. Kenapa? Karena nanti kamu akan tahu ketika kamu pergi ke sorga. Itu silent semua, sunyi. Nanti kamu akan rindu dengan istrimu saat sampai sorga. Daripada hari penyesalan datang, mulailah hari ini sesuai nasihat Dr. Johan, nikmati cerewetnya istrimu. Jadi kalau istrimu lagi ngoceh, cepat bikin kopi, duduk, perhatikan. Ya kan? Lalu kalau dia pandang kamu, dia melihat kamu sambil nyanyi. Ternyata aku makin cinta. Berubah semuanya sekejap. Karena selama ini kalau dia cerewet, banyak suami juga lawan, ya. Akhirnya rumah nggak tentrem. Saya baru-baru ini ngajar suami istri, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ikut Tuhan melayani ini, kadang-kadang ada banyak sekali kelucuan. Saya sendiri sebagai hamba yang menuntun umat Tuhan, kadang-kadang saya juga tertawanya tertawa sendiri. Kadang-kadang sekarang ada istri saya ajak istri saya tertawa berdua. Kenapa? Kadang-kadang saya ngajari sesuatu yang Tuhan ajari itu kok ciamik ben. Ada suami istri saya bilang gini. Nanti malam ya, kalau suami pulang ya, jangan lupa. Apa Pak Johan? Peluk erat-erat. Saya nggak pernah ya Pak, sekarang pernah. Ya, ada banyak wanita nggak pernah peluk suaminya. Sekarang pernah. Saya bilang, taat ya? Iya Pak Johan. Jadi meluknya tuh bukan meluk itu. Seperti lagi gendong itu loh, karung beras itu. Terus istri saya memperlengkapi pelayanan ini dan berkata, besok ininya pipinya mulai kasih bedak, kasih bulu mata, ini itu. Kenapa? Pertarungan kita bukan melawan daging dan darah, ya, tapi melawan wewek gombel di mana-mana. Istri saya itu mendandani banyak sekali umat Tuhan dan di mana-mana orang sekitar kami sekarang rata-rata cantik-cantik. Kenapa? Karena mengikuti apa yang Tuhan nasihatkan. Hidupnya tak bercela, tetapi semakin jadi berkat dan bersinar. Lalu besok-besok saya tanya, bagaimana? Aduh Pak, dia tidak bergerak. Terus bagaimana? Sekarang bagaimana? Sering pulang Pak sudah. Ya. Nah itu, enggak usah terlalu banyak kata-kata. Kadang-kadang perbuatan itu baik. Ya. Demikian juga gadis-gadis muda. Kamu susah cari jodoh. Kenapa? Kamu berpikir kalau lihat laki-laki ganteng, kamu kedip-kedip begini dia akan tertarik. Dia akan melihat kamu lagi cacingannya.
Ngerti saudara? Kalau mau cari jodoh, cari Tuhan. Jangan pakai cara-cara dengan kekuatan manusia. Nggak ada hasilnya. Amin. Ini beberapa anak-anak rohani saya dari kota-kota lain tuh lagi cari jodoh di Jawa Timur. Saya belum daftar ke Mami sih. Ada nggak jemaat yang cocok-cocokan itu loh. Siapa tahu memang berjodoh, bisa nambah jemaat loh Mi. Beranak cucu lebih banyak, jemaat lebih setia lagi. Nah, karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang pertama dikatakan yang bersih hatinya. Yang kedua kita lihat sama-sama lagi. Dan murni hatinya. Hati yang murni ini tidak mudah. Jaga hati ini paling sulit Bapak Ibu. Karena kita ini matanya, telinganya gampang banget kehipnotis. Ya. Lihat sedikit gak cocok, langsung komentar. Wih, lemu bener ya. Langsung. Makanya ada banyak dalam perkataan orang itu kalau diomong, kok kamu lemu sekarang, orang gak suka. Tapi kalau bilang, kok kamu kurus banget padahal besarnya udah kayak gudang. Ya. Kalau dibilang, kamu kok kurusan sekarang, orang senang banget. Heran dunia ini. Ya. Karena hati yang murni ini sekarang perlu dikeluarkan jadi buah. Sulit sekali kalau kita tidak jaga hati. Kenapa? Karena di dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita dengar sesuatu nih. Setan kasih omongan lewat saudara seiman. Ngejeleki orang. Kita dengar, wah. Terus kalau sambil makan sama-sama, kok dengernya enak. Makannya tambah cabai, tambah lombok, kok tambah enak ya. Kita sedang meracuni hidup kita kehilangan berkat. Kitab Amsal berkata, orang bijak bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Orang yang bergaul dengan orang yang fasik hidupnya jadi malang. Kenapa? Karena semua hal yang pahit itu merusak berkat Tuhan dalam hidup kita. Tinggalkan semua pergaulan yang seperti itu. Kita harus mulai menata lagi semua pergaulan hidup itu harus fokusnya untuk cari Tuhan. Fokusnya untuk hati yang murni. Saya Bapak Ibu melayani dari masa muda, melihat anak-anak Tuhan diberkati itu, saya nggak pernah punya sedikit pun keinginan, oh dia diberkati nanti dia kembalikan berkat ke saya. Sampai hari ini lewat 25 tahun sudah, hati saya tetap tidak ada sedikit pun kepentingan, pamrih, nggak ada. Bahkan rumah saya di Kelapa Gading, Mami sudah beberapa kali nginep di sana. Itu adalah hasil daripada pernyataan istri pertama saya berkata gini, Pak, Papa ini dipakai Tuhan hebat. Nubuatannya pasti jadi, diberkatilah hidup orang-orang gajinya naik hebat. Semua yang Papa buat di dalam pelayanan mukjizat. Tapi kita ini kok kontraknya udah 7 kali ya Pak. Apa enggak baiknya Papa ngadep Tuhan? Apa enggak baiknya Papa ngomong baik Tuhan? Mukjizat berkat bukan hanya milik umat. Kita juga boleh dong. Nah, saya ngomong akhirnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hati yang murni ini. Seperti anak sulung. Harus punya roh yang bijaksana. Tidak boleh ada rasa iri di dalam melayani. Tidak boleh cemburu dengan keberhasilan orang. Dan ketika saya menghadap Tuhan, saya berkata, Tuhan, istriku lo ngomong, engkau memberkati umatmu lewat pelayanan hambamu ini luar biasa. Dan hamba gak pernah minta apa-apa, istriku lo ngomong. Saya bilang, istri saya itu kepengen punya rumah Tuhan. Tuhan tuh gak jawab, dia cuma senyum-senyum saudara. Ya. Saya ingat hari-hari itu ketika Tuhan kirim berkat, 5 juta. Istri saya ngitung uang semalaman 5 juta. Ayo. Ibu-ibu tangannya, ikutin. 5 juta. Saya mandang istri saya ngitung uang. Yang mau diberkati tangannya ikuti. Berapa hari kemudian dapat 20 juta. Ayo ikuti. Berkatnya makin naik nih jackpot. Amin. Berikutnya datang lagi 50 juta. Dia mulai kremes-kremes. Berikutnya datang lagi 30 juta. Ditendangnya masuk lemari. Twist. Kami hamba Tuhan yang saksinya dapat dibuktikan. Tidak ada uang yang mendikte kami. Kenapa? Ditendang istri saya di lemari. Twist. Kenapa? Enggak sanggup ngitung lagi berkat Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara masih begini-begini, masih begini-begini. Berarti saudara masih capai begini. Sama-sama katakan begini. Amin. Sampai istri saya itu bolak-balik ke teller waktu itu. Sampai teller lihat. Hitung, tolong Mbak,
pakai mesin. Tuhan berkati kami dengan rumah, kediaman di bumi. Bangun baru, furniture baru, semuanya baru, 100% baru semua. Yang lama kami berkati di mana-mana. Dan hari ini saya punya satu sisa pekerjaan di bumi. Mendirikan rumah Tuhan. Untuk jadi berkat bagi seisi dunia ini. Itu sisa hidup saya. Dan istri saya yang sekarang, istri yang lem super blue ini. Ya, mau sama-sama bangun rumah Tuhan. Dan mau sama-sama selesai dalam hidup ini. Saya tanya istri saya, kamu mau tinggal di mana? Enggak mau kemana-mana. Kalau Tuhan bolehkan, saya cuma mau punya satu apartemen di Singapura aja. Saya tanya, kenapa pilih Singapura? Karena di Singapura kopi sama kue basahnya banyak. Nikmatilah apa yang Tuhan mau di dalam hidup. Jangan batasi Tuhan. Ini kesaksian hidup saya yang berjalan sampai hari ini. Dan anak-anak saya hari ini sudah sarjana hukum. Yang bungsu sisa 1 jalan lagi skripsi. Sudah selesai semua kuliah tinggal skripsi. Akan juga masuk ke sarjana hukum. Yang ketiga. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah ini paling penting. Anak-anak Tuhan harus memahami mulut ini loh Bapak Ibu. Mulut ini loh. Katakan mulut ini loh. Harus dijaga. Ya. Hati ini memancarkan sesuatu lewat mulut kita. Dan apa yang kita gemakan lewat lidah kita, kita makan buahnya. Belajarlah untuk tidak pernah mengucapkan kata-kata dusta. Karena apa yang kamu gemakan, itu kamu lagi nabur sebenarnya. Ketika kamu tabur kebohongan, yang kamu akan tuai itu adalah kesia-siaan. Hari ini, marilah mulai bicara transparan. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Jangan tambah-tambahkan apapun. Belajarlah untuk selalu jujur dalam kehidupan. Karena orang jujur itu dicintai Tuhan. Karena orang yang belajar tersembunyi, mengasihi Tuhan. Kalau beri sesuatu, tidak usah cerita ke orang sudah. Kalau kamu menyemaikan benih di ladang Tuhan, lakukan tersembunyi. Dengan demikian, Bapakmu di tempat tersembunyi, membalasnya, mengganjarnya dengan upah. Yang kau akan tahu bahwa yang kamu beri terlalu sedikit. Tuhan ketika memberi upah melebihi yang engkau tabur Bapak Ibu. Karena itu kalau Tuhan perintahkan menabur, naburlah Bapak Ibu. Tapi Pak Pendeta buat kami tidak cukup. Apa yang tidak cukup itulah seringkali yang membuat kita terbatas. Kenapa? Karena kita selalu berhitungan sama Tuhan. Karena selama kita berhitungan, kita tidak akan pernah melihat suatu batasan tingkatan yang naik. Hanya orang yang berani memberi dan mengembalikan kepada Tuhan akan mencapai janji Tuhan dan sumpah Tuhan. Siapa buktinya Pak Johan? Abraham. Ketika Tuhan meminta Ishak, anak perjanjian itu diminta balik, dibawa ke atas gunung Muria. Apakah seorang Abraham bilang, Tuhan susah payah loh. Sarah sudah mati haid, mukjizat sekarang anak ini kok masih dikorbankan. Kitab suci berkata, Abraham berjalan dengan bujangnya pada satu tempat bujangnya ditinggal. Dia berjalan bersama Ishak. Dia mengembalikan. Dia menyerahkan apa yang Tuhan minta. Ketika Tuhan ingin memberkati hidupmu, jangan pertahankan ketika Tuhan memerintahkan engkau untuk melakukan sesuatu. Apalagi sesuatu mulia di dalam hidupmu. Lakukan dalam ketaatan. Tahun 2024 ini disebut tahun ketaatan yang membawa kelimpahan yang besar. Bagian kedua, sambungan dari tahun 2023. Ada berkat-berkat yang akan dirapel di tahun ini. Dari tahun-tahun hidup kita yang belum kita terima. Tuhan akan berkati mulai tahun ini. Jadi mari yang sudah masuki masa-masa ujian Tuhan. Jangan gagal lagi. Karena orang gagal ngulang lagi buang waktu. Tapi orang yang sukses akan naik terus tidak menjadi turun. Dan kapasitas kepercayaan Tuhan itu akan terus naik. Sampai kamu jadi kepala. Ketika kamu jadi kepala, kamu akan tahu bahwa hidupmu itu ada kepercayaan Tuhan yang besar. Amin. Yang terakhir Tuhan berkata seperti ini. Dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sekali lagi, pengakuan hidup kita. Kalau salah, ngaku salah. Kalau kamu yang berbuat, sudah akui kamu berbuat. Dan
minta ampun, bertobat, tinggalkan semua perbuatan yang jahat. Tuhan pasti pulihkan hidupmu. Tidak usah khawatir, dengan cara Tuhan lebih terhormat menikmati hidup daripada kita kucing-kucingan dalam kehidupan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan berhutang dalam hidup ini. Dia memberi janji dalam hidupmu, dia pasti menggenapi. Saya bertemu dengan anak-anak Tuhan yang minta saya bimbing dari kota Jogja. Ketika saya bertemu, saya bercerita tentang pelayanan saya di Jawa Timur, di Surabaya, di Jombang. Saya bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan. Saya tidak nyangka, tiba-tiba orang-orang Jogja ini punya haus lapar mengejar Tuhan. Tiba-tiba kemarin dia sudah punya kerinduan untuk punya apartemen di Surabaya. Tiba-tiba tadi sudah makan ikan patin bakar dengan saya di Jombang. Orang yang berjalan bersama Tuhan, percepatan terjadi. Orang yang taat sama Tuhan melihat hal-hal besar itu datangnya. Belum selesai datang lagi, belum selesai datang lagi. Dipercayakan terus-menerus. Barang siapa punya, dia diberi sehingga dia berkelimpahan. Tetapi sebaliknya kalau kamu tidak punya, kamu pelit, kamu kikir, kamu hitungan sama Tuhan, kamu banding-bandingkan sama Tuhan. Ya. Kamu tidak ngerti bobot bibit hamba Tuhan, kamu semaikan sesuatu, kamu buang di padang gurun. Apapun yang ada padamu diambil daripadamu. Ada banyak anak Tuhan keras kepala, tegar tengkuk, udah hancur-hancuran, sudah banyak kerugian, masih terus bertahan di dalam kesombongan, kecongkakan hidupnya. Dan itu kekonyolan dalam kekristenan ini. Orang yang memiliki kerendahan hati, firman Tuhan berkata, Tuhan bawa mereka masuk ke padang gurun. Untuk apa? Untuk menenangkan hatinya. Tuhan ingin bicara sama mereka tentang rencana Tuhan, tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang bobot bibit-bebetnya dapat teruji, tentang hal-hal yang Tuhan beri adalah permata. Terkadang kita keliru, kita terhipnotis, kita masuki kepalsuan, kita disesatkan dengan banyak perkataan negatif. Kita disesatkan, dihancurkan oleh banyak sekali fitnahan. Tapi Tuhan akan mengembalikan semua dengan kesempatan yang baru. Kenapa? Karena padang gurun hidupmu, kegagalan hidupmu itu, Tuhan mau transformasi jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan yang engkau sudah masuki dan kau berkata, ini Tuhan, engkau lakukan dengan ketaatan, kau balik lagi dengan kerendahan hati. Kebun buah-buahanmu akan menjadi hutan, kata Tuhan. Anak cucumu akan menikmati semua kemasyuran, kelimpahan dan kebahagiaan hidup. Yang mau katakan, hayo. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya ingin Bapak Ibu meresapi pujian tadi sebelum kita masuk ke firman. Ini pujian tadi pagi juga penghantar firman. Sore ini penghantar firman, tetapi kita sudah menerima pesan remah roh. Ketika kita nyanyikan, ketika kita resapi, kita pejamkan mata, kita masukkan di batin kita. Pujian ini akan jadi berkat luar biasa. Kita nyanyikan dari bagian pertama lagi. Mari pejamkan matamu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapi masuki dimensi transformasi Tuhan sore hari ini. Mari sama-sama. Salah Tuhan, besar kasih-Nya bagi hidupku, bagi jiwaku. Dia dekat dengan kita yang percaya, yang berseru dan menanti kasih-Nya. Dia baik, Dia penuh kasih. Resapi. Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu, tepat waktu untuk mengangkat hidupku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Ku bersyukur Biar yang sakit disembuhkan,
Biar yang butuh jawaban doa hari ini juga, saat ini juga, sampai di hadirat Tuhan. Besarlah Tuhan, besar kasih-Nya bagi hidupku, bagi jiwaku. Ya dekat dengan kita yang percaya, yang berseru dan menanti kasih-Nya. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizatku, pertolonganku, dapat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolonganmu. Dia baik, Dia penuh kasih, Dia mengerti setiap pergumulan kita. Mujizatku, pertolonganku, dapat waktu untuk mengangkat hidupku. Ku bersyukur buat pertolonganmu. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Ketika firman disemaikan, firman itu kata kitab suci harus jatuh di tanah hati yang subur. Apabila Bapak Ibu mendengarkan pemberitaan firman ini, ada kesaksian, ada suara remah roh, ada suatu pernyataan yang mengena di batinmu, di hidupmu, di keluargamu, di bisnismu, di pekerjaanmu. Dan engkau berkata, hari ini Tuhan, aku mau buat komitmen dengan Engkau. Tempelkan tangan kananmu di dada. Engkau melihat Tuhan, tangan-tangan yang tertempel di dada, umat yang baru, yang hari ini oleh kebenaran firman-Mu, Imamat Rajani yang mendengar suaramu secara langsung ingin membangun komitmen di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu. Maka benih-benih yang diperlukan umat-Mu, benih-benih kesehatan yaitu kesembuhan, umur panjang, benih-benih keuangan yaitu pemeliharaan Tuhan, baik bisnis, karir, pendidikan anak-anaknya, benih-benih kebahagiaan berkeluarga, calon-calon mantu, calon-calon cucu, calon-calon kehidupan berkeluarga. Apapun yang dibutuhkan oleh umat-Mu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menerima kiriman-kiriman malaikat-Mu. Bukankah Engkau telah berfirman tahun 2024 ini adalah tahun pelayanan malaikat-malaikat surga? Kirimkan pelayanan malaikat-malaikat surga-Mu di tengah-tengah kami. Engkau melimpahkan semua yang kami perlu, bahkan melebihi apa yang kami minta, melebihi apa yang kami perlu. Beri kami hati yang bijaksana untuk mengelola semua kasih karunia, kelimpahan dan kekayaan yang Tuhan akan limpahkan mulai hari ini. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Terimalah, 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 terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk dalam hidupmu, masuk dalam kasmu, masuk dalam rekening bankmu, masuk atas anak-anakmu, mantu-mantumu, cucu-cucumu, masuk di dalam bisnis, pekerjaan dan karirmu, masuk di dalam studimu, masuk di dalam kehidupanmu, keluargamu. Orana kasakata-kata-kata-kata-kata-kata, syatakarata-tata-tata-tata-tata, syatatatata-tata-tata-tata-tata, syatatatata-tata-tata-tata. Termaterai saat ini
Apa yang ada di alam roh termaterai di alam nyata, bermanifestasi dalam percepatan dan kehendak Tuhan. Masuk dalam hidup kami. Tanah-tanah yang kami injak, gedung-gedung yang kami perlukan, keuangan-keuangan yang kami perlukan, Tuhan telah kirimkan. Perbekalan-perbekalan, mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan, jawaban doa, Tuhan telah kirimkan. Pembebasan pun Tuhan beri mulai hari ini. Kami tidak terikat obat-obatan, tidak terikat medis, bebas dari segala bentuk ikatan dengan rumah sakit, bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari segala ikatan hutang piutang dengan okultisme, bebas dari segala bentuk kehancuran keluarga, bebas dari segala kutuk-kutuk kandungan. Semuanya ini masuk dalam hidup kami dengan kemenangan, dengan kebahagiaan, keberhasilan. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan. Yesus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan, kita diberkati Tuhan. Kita mau menjadi yang mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkannya. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Biar kami mengerti, kami tidak boleh tinggi hati. Kami menjaga hati kami dan kami menjaga hidup kami tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup kami tidak tercela di hadapan Tuhan. Murni hati kami dan bersih tangan kami. Dan mulut kami tidak bersumpah dengan persumpahaya palsu, tidak mengadakan penipuan. Terima kasih Tuhan, kami mendapat berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Kita doa keluarga. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi saya. Puji Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus, 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 Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebentar.
kita sama-sama katakan revival. Revival. Harvest. Harvest. Tahun penggenapan janji Allah. Tahun penggenapan janji Allah terjadi. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.